sebagai pertemuan yang ke-800 yang genap. Kami pada kesempatan ini hari Kamis 10 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 19 Agustus 2021 Miladiah, mana kita masih dalam suasana memperingati hari-hari proklamasi kemerdekaan kita yang ke-76. Pada pertemuan kita di malam Jumaat ini, kita akan mengambil pokok bahasan tentang memaknai kemerdekaan. Untuk membahas masalah ini, kita akan berpegang pada sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang hadisnya itu syiarah, dapat dipercaya, siqat, dapat dipercaya, karena hadis riwayat para perawi yang telah meneliti kebenaran hadis ini. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran mansiya aw ghinan matghiya aw maradan mufsida aw haraman muqnida aw mautan mujhiza awid dajjalu fasarru ibn yuntadhar awis sa'ata fasa'atu adha wa amarra, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, terjemahan dari hadis ini ialah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kamu untuk beramal sebelum datangnya 7 hal. Sebelum datang 7 hal, 7 kondisi di mana Nabi menganjurkan kita beramal. Kondisi-kondisi itu, hal tantadiruna illa faqran mansiya. Apakah yang kamu tunggu? Apakah yang kamu nantikan? Kecuali kemiskinan yang dapat melupakan kamu kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, bicara kita menyangkut memaknai kemerdekaan, karena kemerdekaan ini adalah anugerah daripada Allah kepada bangsa Indonesia. Setelah bangsa ini berjuang melawan penjajahan, kemudian kaum muslimin Indonesia berjuang sebagai mujahid. Banyak yang syahid di antara mereka karena ingin menegakkan agama Allah. Sebab kehidupan kita di dunia ini, terutama untuk kepentingan negeri kita ini, negeri yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini menggambarkan bahawa kita ini adalah makhluk Allah yang wajib berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Kemudian kita mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Rasulnya, itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita punya Allah tempat bergantung. Semuanya bergantung pada Allah.
dengan usaha manusia. Oleh karenanya segala perjuangan yang kita lakukan selama hidup kita di negeri ini adalah bagian ibadat. Kalau ini bisa kita tempatkan niat ikhlas kita untuk beribadat. Saya berjualan demi kepentingan kemakmuran bangsa. Saya mengajar demi kecerdasan anak-anak bangsa kerana anjuran agama dan supaya mereka bisa hidup dengan hidup beragama sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan oleh Nabi-Nya. Di sini dimulai dengan supaya manusia tidak melupakan Allah kerana kefakirannya. Fakir yang mungkin hidup di bawah, istilah sekarang di bawah garis kemiskinan, yang bisa mendorong dia untuk menjadi kufur, murtad dan pindah agama. Ini peringatan pertama. Artinya kita ini menggunakan kesempatan yang baik untuk memerangi kemiskinan, menanggulangi kemiskinan. Karena hampir seperempat rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, masih miskin. Kemiskinan itu harus ditanggulangi dengan berbagai macam pemberian santunan oleh pemerintah, menyediakan lapangan kerja oleh pemerintah, dan bahkan oleh lembaga-lembaga lain mempekerjakan mereka-mereka ini supaya mereka tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Awinan matariya, atau orang-orang kaya yang congkak. Nabi memperingatkan jangan sampai ada orang-orang kaya yang congkak. Kenapa congkak? Karena dia tidak memahami bahwa apa yang dia peroleh itu adalah rahmat daripada Allah, sehingga dia menyombongkan diri seolah-olah dia hebat dengan kekayaannya, padahal itu datang dari Allah memberi dia kekayaan. Mereka-mereka yang kaya ini wajib mengeluarkan harta mereka demi kepentingan pihak lain, untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat, menyumbang fakir miskin, memberi mereka makanan dan kebutuhan lain kepada mereka, menyantuni mereka secara langsung, istilah sekarang bantuan tunai, memberi mereka sedekah, memberi mereka zakat, memberi mereka bantuan-bantuan lainnya untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka. Au maradan mufsida. Nabi menyuruh kita menyegerakan berbuat amal, jangan sampai ketika kita jatuh sakit, sakit yang melemahkan. Artinya ketika kita masih sehat, Nabi menganjurkan kepada kita menggunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Orang yang sudah sakit, sudah lemah, tak mampu beramal dan berbuat kebaikan. Oleh karenanya, selama kondisi kita sehat, mampu berbuat kebaikan, tidak sakit, itu adalah satu anugerah Allah. Manfaatkan waktu sehat sebelum kita melelahkan, sakit yang melemahkan, tak mampu lagi kita berbuat kebaikan dan sebagainya. Au haraman muqnida, atau kita suatu saat menjadi tua mana yang membuat kita tak mampu berbuat lagi, tak mampu beramal lagi, tak mampu melakukan kebaikan lagi kerana ketuaannya.
Kerana lemah, sudah lemah anggota badannya, sudah lemah daya pikirnya, sehingga kita tidak lagi mampu berbuat kebaikan. Seterusnya, au mautan mujahiza, atau mati yang bagaimana? Mati yang membuat kita putus kemampuan untuk kita beramal. Artinya hubungan kita dengan segala sesuatu yang namanya amalan terputus akibat kita sudah mati. Artinya sebelum kita mati, ketika kita masih hidup, menggunakan masa hidup untuk beramal. Menggunakan masa ketika manusia masih hidup, sebelum kita mati. Mati yang mana membuat kita hilang kesempatan untuk melakukan amal. Awid dajjalu fasyarru ghaibin yuntadhar. Atau kata Nabi, datang Dajjal. Dajjal itu seburuk-buruk yang ditunggu. Nah, Dajjal akan datang. Kita tidak tahu betul kapan Dajjal akan datang, yang kerjanya cukup parah. Dajjal itu membuat kerusakan, membuat keonaran di alam dan di atas permukaan bumi ini. Awis sa'ata fasa'atu adha wa dam wa amdah adha wa amarra. Atau apakah kamu tunggu masa kiamat? Kiamat itu menakutkan. Kiamat itu menakutkan kita. Karena kiamat itu adalah sesuatu kondisi yang membuat hancur alam semesta ini, sehingga kita ini sangat berat kondisinya ketika kiamat datang, dan sangat menakutkan ketika kiamat itu datang. Bapak Ibu sekalian, ini pokok-pokok yang dinyatakan Nabi kepada kita sekalian dalam mengisi hidup kita. Untuk bangsa Indonesia yang sudah mereka 76 tahun, pendahulu-pendahulu kita telah berbuat banyak demi kepentingan anak bangsa, anak mereka, cucu mereka dan keturunan mereka seterusnya. Sekarang bagaimana kedudukan kita sebagai anak bangsa terhadap negara? Negara yang telah didirikan ini harus diselamatkan, harus diisi kemerdekaannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi bukan hanya peringatan kemerdekaan ini secara seremonial dengan menghabis uang yang banyak, tenaga yang banyak untuk merayakan sesuatu perayaan. Bukan itu maksudnya. Yang lebih penting mengisi kemerdekaan ini pertama-tama sebagaimana dianjurkan Nabi itu, jangan ada orang yang miskin yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Dah cukup makan. Kalau dipukul rata bangsa Indonesia sekarang, kira-kira 25% secara merata se-Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin 50% itu mereka itu hidup di bawah, di atas garis kemiskinan, menengah ke atas. Kemudian yang katakan lagi kalau lebih banyak 25% mungkin mereka orang-orang kaya yang ada usaha, perusahaan, ada industri, ada macam-macam kegiatan yang mereka adalah
orang-orang yang berkedudukan, yang punya kekayaan banyak, sampai dengan selebriti, seniman, ekonom, politikus, dan orang-orang baik, orang-orang lainnya yang memiliki kekayaan. Itu cuma paling banyak 25%. Menanggulangi kemiskinan itu satu hal yang penting. Itu tidak hanya ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga oleh orang kaya, penguasa. Pemerintah juga menanggulangi, orang kaya juga menanggulangi kemiskinan dengan cara-cara mereka sendiri. Umpamanya pemerintah membuka lapangan kerja, atau pengusaha yang ada fabrik, ada apa yang namanya industri, membuka lapangan kerja supaya orang-orang bisa dipekerjakan di usaha-usaha mereka. Apakah usaha perkebunan, manufaktur, dan macam-macam industri untuk bekerja di perusahaan mereka, memanfaatkan tenaga orang-orang miskin. Dan sekarang bahkan apa yang namanya orang-orang yang terdidik, kaya ilmu pengetahuan tapi miskin pekerjaan. Sudah dia punya ilmu pengetahuan tapi lapangan kerja tidak ada. Sehingga kadang-kala mereka masuk kerja bukan di bidangnya. Orang lulusan fakultas pertanian bekerja di bank umpamanya. Pokoknya mereka lari daripada ilmu-ilmu yang mereka telah kuasai. Padahal itu tidak baik. Nanti dia akan tidak bisa bekerja dengan baik karena bukan lapangannya. Yang ahli ekonomi, yang lulusan ekonomi dipekerjakan di bahagian yang sangkut paut dengan ekonomi. Yang ahli keuangan dikerjakan yang ada kaitan dengan keuangan. Yang ahli teknik dipekerjakan dengan yang mampu memahami teknik. Itu baru pas. Sekarang banyak orang-orang yang demikian. Anak-anak kita bangsa Indonesia yang kadang-kadang lari daripada hirfah mereka ke profesi mereka sebagai orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Untuk itu pemerintah memang sekarang sudah ada gerakan-gerakan daripada pemerintah memberi santunan langsung. Santunan itu dikirim kepada orang-orang tertentu yang disuruh data pada wilayah-wilayah tertentu, kepada mereka diberi kartu tertentu membantu mereka dalam keadaan menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian, itu bagian pertama yang patut diperhatikan supaya tidak banyak orang Indonesia yang jatuh miskin dan mereka tidak. Ya, bahkan itu yang namanya sekarang di kota-kota besar ada yang hidup di bawah kolong jembatan. Sana rumahnya, ada rumah mereka dibuat dari kardus. Begitulah kondisinya masih ada di negeri kita ini. Itu harus ditanggulangi. Diberi lapangan kerja, diberi pekerjaan. Orang kaya memberi modal kepada mereka. Pemerintah memberi modal kepada mereka supaya mereka bisa membuka usaha di bidang-bidang yang mereka mampu mengasuhnya dan mengelolanya. Syukur dengan akhir-akhir ini dengan adanya UKM itu digerakkan, diberi mereka apa yang namanya bantuan, di mana dengan bantuan itu mereka bisa menggerakkan usaha-usaha mereka di bidang-bidang tertentu supaya usaha itu, dengan usaha itu mereka bisa hidup, bisa berekonomi, bisa menggerakkan usaha mereka sehingga mereka bisa hidup nanti dengan berkecukupan.
Sebagian sudah tertanggulangi, tapi masih banyak yang belum tertanggulangi. Orang-orang kaya, tidak boleh congkak orang kaya. Nabi sangat melarang orang kaya itu congkak. Orang kaya yang congkak, yang tidak memahami bahwa harta yang dilimpahkan kepadanya adalah pemberian Allah yang harus disyukuri. Tapi kadang-kadang orang-orang kaya yang banyak harta, mereka congkak, mereka menafkahkan harta atau mengeluarkan dana mereka ke hal-hal yang tidak penting, ke hal yang tidak perlu. Mereka berleha-leha dengan kekayaannya, bahkan kadang-kadang mereka memanfaatkan uang mereka untuk perbuatan-perbuatan maksiat, dan mereka melempangkan diri untuk berbuat maksiat kerana kekayaannya. Itu orang-orang kaya yang congkak itu, Nabi mencegah, melarangnya, memberi peringatan kepada mereka supaya mereka sadar bahwa kekayaan mereka itu bukan milik dia sebenar-benarnya, tapi adalah anugerah sementara yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Ini hadis ini lebih mementingkan diri kita untuk memanfaatkan kesempatan, mengambil kesempatan ketika kesempatan itu terbuka. Ketika Nabi mengatakan mawradan mufsida, itu artinya jangan orang nunggu sampai datang masa sakit yang sakitnya itu melemahkan atau menghancurkan atau menghilangkan semua kekuatan dan tenaga. Sebelum itu datang, orang berada dalam keadaan sehat. Ketika orang dalam keadaan sehat, masa sehat harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengerjakan bermacam-macam pekerjaan yang terkait dengan kehidupan dia sendiri dan kehidupan negara yang di mana dia bertempat tinggal sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, sehat itu bukan datang sendiri. Sehat itu sebuah anugerah dari Allah. Ketika kita sehat, kita harus memanfaatkan sehat kita sehingga sehat ini benar-benar memberikan manfaat kepada diri kita, kepada diri keluarga kita, dan kepada anggota masyarakat lainnya karena kita sehat. Jadi waktu sehat harus diperhatikan benar sebelum datang kepada kita masa sakit, di mana ketika sakit, seseorang yang sudah sakit itu sudah melemah, bahkan mungkin mereka tidak lagi bisa beramal. Ini berarti Nabi mengingatkan kita untuk memanfaatkan masa muda kita, masa sehat kita dengan sebaik-baiknya untuk beramal, sehingga masa-masa sehat itu tidak disia-siakan. Atau bahkan ada orang yang membuat sia-sia hidup ini, lahwa wa laiba, seperti hidup ini bermain-main, bersenda gurau, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, kemudian masa muda haruslah dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Masa muda biasanya usia dari 20-an sampai dengan 40-an adalah masa-masa muda yang tenaganya kuat untuk beribadat, kuat untuk bekerja demi kepentingan kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Masa muda ini mengharuskan seseorang
tidak memperturutkan hawa nafsu, dan harus memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Masa hidup, ketika Allah memberi kita hidup sebelum mati, maka kalau sudah kematian itu sesuatu yang menyudahkan kita. Sebab hidup ini terbatas. Hidup ini tidak jelas masanya, apakah itu panjang atau pendek. Di masa hidup yang tersedia itu jangan sampai sia-sia atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang baik ketika hidup itu yang singkat ini diberikan Allah, maka itu harus dimanfaatkan untuk beramal dan berbuat kebaikan bagi dirinya, keluarganya, maupun bagi orang lain, masyarakat pada keseluruhannya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bapak Ibu sekalian, masa hidup belum tentu panjang. Bisa-bisa masa hidup itu pendek. Tapi yang dianjurkan oleh agama, masa dan usia kita yang pendek, kita berbuat amal seolah-olah kita hidup panjang. Hidup dalam masa yang panjang. Artinya apa? Ada amalan-amalan kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ketika kita meninggal. Sehingga ada di antara manusia-manusia yang ulama meninggalkan kitab-kitab mereka atau ilmu-ilmu mereka disalin kepada pihak lain, atau mengarang buku-buku yang buku-buku itu bisa dimanfaatkan oleh anak cucu mereka. Yang berilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, yang pandai dalam bidang-bidang tertentu, mereka juga melakukan kegiatan tertentu demi kepentingan orang lain dan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang dituntut Nabi kepada kita, diberi peringatan kepada kita oleh Nabi, supaya kita berhati-hati dengan semua kondisi yang diterangkan oleh Nabi. Karena Nabi memberi peringatan kepada kita dengan melihat masa-masa depan yang akan datang. Umumnya apa yang dilukiskan Nabi dari hadis-hadisnya itu memberi gambaran kepada kita bahwa beliau sangat peduli akan hidup kita yang sekarang, hidup kita yang akan datang, dan hidup keturunan-keturunan kita. Disinilah letaknya kepentingan hidup manusia supaya tidak tersia-siakan. Sebagai warga negara umpamanya, kita punya hak mengayomi negeri ini, mempertahankan negeri ini daripada berbagai ancaman yang datang dari luar. Dari berbagai ancaman yang membuat negeri ini tersandung, atau datang orang-orang lain mengganggu kemerdekaan kita. Kita harus bertahan dan mempertahankannya supaya negeri ini tetap aman dan sentosa. Sebaliknya, setiap warga negara juga ada hak yang harus diberikan oleh negara. Sebagai terlukis dari sebuah hadis. Hadis ini datang daripada Salman. Salman memberi tuntunan kepada temannya Abu Darda. Apa kata dia? Inna li rabbika 'alaika haqqa. Sesungguhnya
terhadap Tuhanmu. Pada kamu itu ada hak Tuhan yang harus kamu tunaikan. Beribadat, menyembah Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, yang disuruh kerjakan, yang dilarang jangan kerjakan. Wa inna li nafsika alaika haqqan, terhadap dirimu sendiri itu juga ada hak. Hak pribadi itu ada hak. Kita makan, kita minum, menjaga kesehatan kita. Kita melindungi apa yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya penyakit, dilindungi dengan apa yang dikatakan perlindungan kesehatan. Ada 5M, memakai masker, menghindari diri dari kerumunan, cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang tujuannya untuk memelihara diri kita masing-masing dan juga melindungi pihak lain. Kemudian kata Nabi, a'tu kullazi haqqin haqqahu, berikan olehmu setiap orang yang punya hak akan haknya. Ini terutama kepada penguasa-penguasa di negeri kita, karena ketika penguasa menguasai, menjadi kepala, menjadi pemimpin, maka dia berhak menjaga hak-hak orang lain, hak-hak rakyat, hak-hak orang-orang kecil, jangan sempat terabaikan. Jangan rakyat kecil, rakyat jelata tercelakakan, teraniaya dengan tindakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa. Berikan mereka hak mereka. Haknya mereka harus dijamin oleh negara. Hidup mereka harus dijamin. Hukum harus menjamin kehidupan rakyat atau perorangan dari bangsa Indonesia. Mereka dijamin sebenarnya kesehatannya, dijamin hidupnya, dijamin pendidikannya, dijamin hak politiknya, dijamin hak lain yang dia miliki. Tidak boleh dia terniaya dan dianiaya oleh orang-orang tertentu. Ini adalah bagian hak negara untuk rakyat negara atau warga negaranya. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi, supaya semua penguasa tahu, mengerti apa hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Sehingga negara itu membuat bermacam-macam departemen yang mengurus supaya hak-hak manusia itu terlindungi. Ada departemen sosial, ada departemen hukum, ada departemen pendidikan, ada departemen tenaga kerja dan